Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menerapkan uji coba electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta. Peraturan IRP ini telah tercantum dalam draft rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik. Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini sudah diajukan sejak Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya peraturan baru, masyarakat merasa dirugikan, terutama para pengemudi ojek online atau ojol. Pengemudi ojek online pun melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Rabu 25 Januari kemarin, Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berjanji untuk memperjuangkan aspirasi pengemudi ojek online yang menolak penerapan sistem jalan berbayar. Janji tersebut dinyatakan di depan para pengemudi ojek online yang telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Berjalannya kita belum tahu, cuma memang dengar-dengar dari grup, katanya nanti semua hampir seluruh berapa jalan gitu ya, kalau nggak salah 25 titik ruas yang akan kena berbayar. Baik, menurut Bapak rencana IRP ini akan berdampak seperti apa bagi masyarakat? Ya kalau untuk masyarakat berdampaknya sih ya sangat kurang baik ya, negatif gitu ya. Masalahnya kan apa-apa kita harus berbayar. Sekarang motor kita beli dengan harga mahal, pajaknya pun mahal. Nah sekarang kalau emang semuanya harus berbayar, nah sebagai masyarakat kecil itu kan seperti ojol atau kurir atau ekspedisi kan, itu apa yang harus dia nikmati gitu. Nah sedangkan kita bayar pajak itu kan untuk menikmati fasilitas apa yang kita bayar. Nah sekarang kalau semuanya harus berbayar, apa gitu untuk rakyat kecil seperti kayak ojek online. Saya pun diri merasakan orderan lagi agak sulit. Nah dengar info jalan mau berbayar, itu buat kita itu ya sangat keberatan gitu. Kalau mau pemerintahnya jangan menekan rakyat kecil, kalau bisa produksi kendaraan di stop dan pemerintah itu harus berani membeli pada kendaraan yang udah di atas 10 tahun. Nah, agar rakyat itu bisa dari hasil kendaraan yang dibeli oleh pemerintah biar untuk beli kendaraan baru. Nah, itu kan hasilnya kan bagus untuk mengurangi polusi kendaraan tua yang beredar selama ini di jalan. Jadi kan nanti kan orang semua motornya baru. Itu pun sangat baik gitu. Ya kalau untuk kita ya sebagai rakyat kecil ya sebelum untuk membuat peraturan itu ya dipikir-pikir matang lah. Jangan mementingkan untuk kepentingan tertentu gitu. Ya untuk dampak panjangnya itu ya pikiri seperti rakyat kecil yang istilahnya pendapatannya itu belum seberapa, kecuali pendapatan rakyat itu udah baik lah seperti kayak negara-negara lain. Mungkin kalau untuk seperti yang mau direncanakan berbayar, mungkin rakyat nerima. Karena kan sekarang kan rakyat ini kan masih banyak yang kekurangan, membutuhkan bantuan. Nah sekarang kalau dengar info seperti jalan mau berbayar, sepertinya kayaknya agak sulit untuk buat saat ini karena negara kita pun ekonominya belum stabil benar. Nah, seperti itu aja. Saya mengetahui beritanya, oke. Tentang jalan prabayar saya mengetahui. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peraturan tersebut? Peraturan itu ya saya pribadi juga nggak setuju ya, karena itu bagi ojek online kayaknya logikanya nggak masuk akal ya. Karena misalnya ngambil penumpang dari sini cuma jarak dekat, masuk harus putar berkali lipat. Untuk menghindari itu harus membayar 9.000. Sedangkan ongkosnya paling cuma 10.500 misalnya, kan nggak masuk akal. Kecuali bayar 9.000 lalu itu untuk per hari mungkin ada yang setuju ya. Tapi saya juga walaupun begitu saya tetap nggak setuju ya. Kayaknya ribet gitu loh. Kayak gitu Mbak. Selanjutnya menurut Bapak rencana IRP ini akan berdampak apa bagi masyarakat? Kalau berdampak, saya lihat pengalaman saya hidup di Jakarta ini pertama ya menyusahkan ya. Tapi kita kan sudah berpengalaman juga ya, kita sebagai warga Indonesia ini peraturan apapun itu kalau memang ditindak ya tetap berlaku walaupun menyengsarakan awal-awalnya ya kan. Saya rasa seperti itu Mbak. Harapan saya itu ya pemerintah itu benar-benar memperhatikan kehidupannya rakyat kecil yang penghasilannya nggak tentu ya. Jangan semakin orang miskin bertambah, ya kan? Kejahatan di mana-mana,
Sementara yang orang-orang atas itu kejahatannya nggak ketahuan, orang kecilnya yang jadi susah lagi. Kayak gitu, Mbak. Pesan untuk pemerintah ya tetap harus perhatikan rakyat kecil supaya kemiskinan tidak bertambah-tambah saja. Terima kasih ya Pak. Iya, Mbak. Tanggapan saya sih mengenai peraturan tersebut sih agak meresahkan masyarakat ya, khususnya pengendara bermotor ya dan juga mobil ya, karena kan tarifnya itu sempat ada tarif-tarif tertentu yang harus melewati jalan tersebut. Jadi gitu sih. Kalau untuk dampaknya sih sangat negatif ya, karena kan nggak semua orang kan ekonominya bagus, apalagi kan ini berbayar ya. Kalau misalkan berbayarnya sangat mahal, itu sangat pasti merugikan sekali bagi pengendara motor, mobil dan lain. Pesan kesannya sih yang pertama harapannya ya untuk pemerintah dikaji ulang aja deh. Soalnya karena kan masyarakat kan kalau yang namanya berbayar kan kalau nominalnya semakin tinggi kan agak maksudnya orang terbebani ya. Kalau misalnya mau bikin kebijakan berbayar ya harganya yang worth it lah buat masyarakat kantongnya, karena kan gak semua orang ekonominya bagus. Jadi harapannya ya dikaji ulang lagi aja supaya masyarakat bisa lebih efisien, lebih efektif untuk menerima kebijakan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama.